Musa di sini korban ya. Musa itu seorang pemimpin, seorang imam, telah menjadi korban oleh karena sungut-sungut para orang-orang yang buta huruf ini. Apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Itu yang bikin dia gagal. Kalau tadi memang perintah Tuhan pukul, tetapi dalam bilangan katakan. Tapi oleh karena kehilangan kendali, karena emosi, apakah kami? Dia telah memposisikan dirinya seperti Tuhan. Andai kena apakah Tuhan? Pasti beda ceritanya. Awas, hati-hati ya. Kadang-kadang emosi kita yang tidak terkendali membuat kita gagal di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah suka-suka Tuhan, bukan. Ini masalah kepekaan pendengaranmu pada suara Tuhan. Cara Tuhan yang semalam, jangan kau paksa itu juga caranya sekarang. Ternyata berbeda. Tuhan itu kaya akan strategi, kaya akan pola. Maka harus kau dengarkan. Yesus juga kalau melakukan mujizat, coba perhatikan kalau kamu membaca Alkitab yang baik, tidak sama semua cara Tuhan menyembuhkan. Kadang-kadang meludah, dioleskan ke mata aja, suruh pergi. Kadang-kadang suruh mandi. Tidak ada satu keharusan, satu patokan seperti titah, seperti hukum. Harus begini supaya sembuh, harus begini supaya terjadi mujizat. Tidak. Tapi bagaimana kepekaanmu pada suara Tuhan? Apa yang Tuhan mau darimu? Apa yang Tuhan suruh kau lakukan? Nah, itu tidak gampang, itu perlu belajar. Makanya kalau kita belajar di kuliah setiap hari, belajar juga dalam iman. Mendengarkan suara Tuhan. Ini suara Tuhan atau enggak? Suara Tuhan, suara hati nuranimu, atau suara setan. Yang bisa menimbang itu ada rohmu. Jadi beda roh, beda jiwa. Jiwa itu sentralnya di kepala. Roh itu sentralnya di hati nurani, di batin. Dan Tuhan berbicara di batin, bukan di jiwa. Tetapi kuasa kegelapan, roh jahat di udara, dunia itu bekerja di sini, di jiwa. Maka tokoh reformator kita, Martin Luther, pernah berkata seperti ini. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Karena itu langit mereka. Tetapi saya bisa melarangnya bersarang di kepala saya. Dia mengatakan itu sebagai perumpamaan bahwa setan itu berseliweran di mana-mana. Itu gentayangan. Tetapi kita bisa menolaknya bersarang di jiwa, di pikiran, meracuni otak kita. Dengan apa? Dengan iman, dengan hati nurani kita. Maka perlu belajar. Setiap hari kita belajar. Ini masalah kepekaan pendengaranmu pada suara Tuhan. Kita harus sadar bahwa sebenarnya iman itu butuh ujian. Anda akan tetap semester 1 kalau Anda tidak masuk ikut ujian untuk semester 2. Benar kan? Anda akan tetap tingkat 1 kalau Anda tidak ikut ujian kenaikan tingkat kedua. Dan Anda tidak akan mendapat gelar akademi atau sarjana kalau Anda tidak ikut ujian akhir. Itu pun dengan iman kita. Iman itu membutuhkan ujian. Tuhan tahu, sangat tahu. Kenapa mereka disuruh di sini? Karena ternyata dari 100 orang-orang Israel itu hanya 2-3 orang yang percaya kepada Tuhan. Yang lain telah teracuni pikirannya oleh budaya perbudakan mereka di Mesir. Pengalaman pahit mereka telah merusak moral dan iman mereka. Berpuluh tahun mulai lahir sampai tua mereka diperbudak di Mesir. 400 tahun mereka di sini. Dan mereka sudah terbiasa dengan situasi itu. Bangun pagi kerja tanpa makan dulu. Dapat makan sedikit sudah syukur. Tapi ada bawangnya, ada sambalnya. Begitu masuk ke padang gurun gak ada apa-apa. Sampai mereka berpikir lebih enak menjadi budak. Awas ya. Lebih enak menjadi budak di Mesir daripada di sini. Menjadi bangsa yang mandiri. Dan kondisi, ini generasi muda ini. Bangsa kita sudah hampir seperti ini nih. Situasi kita ini. Tidak apa-apa tidak kaya. Yang penting kita semua seagama. Gak apa-apa gak kaya, gak apa-apa jadi budak bangsa apapun gak apa-apa. Yang penting kita seiman, seagama, semua masuk surga.
Itukah yang Tuhan mau? Tidak, sama sekali enggak. Tuhan membawa Israel menjadi satu bangsa, bukan menjadi bangsa yang tidak peduli dengan bangsa lain. Justru bagi mereka adalah supaya menjadi berkat bagi segala bangsa. Tuhan tidak pernah menginginkan Israel menjadi miskin. Justru kalau Israel itu taat tunduk kepada Tuhan, diberkati, bahkan menjadi terkaya di muka bumi pada masa Salomo. Menjadi bangsa terkuat pada masa Daud. Ini bukan masalah fanatisme agama, bukan. Tapi masalah kemandirian. Sebagai anak Tuhan, mana kau pilih menjadi budaknya dosa, budaknya setan, menyenangkan dunia, menyenangkan kedagingan, daripada mandiri sebagai anak Tuhan yang merdeka. Kesulitan ini hanya sementara, bukan untuk seterusnya, untuk memurnikan saja. Hanya ujian, tidak mungkin tiap hari kita ujian. Tidak setiap hari kita ujian, setiap hari kita belajar, baru masuk pada masa ujian. Ujian itu perlunya apa? Membuktikan kualitas pembelajaran kita selama ini sejauh mana. Oleh sebab itu, sebelum hari ujian, pada masa belajar, siapkan diri. Ini yang orang Israel gagal terus. Tidak mau belajar dari pengalaman. Tidak mau belajar. Seolah-olah yang sudah kemarin ya sudah. Sekali lagi, itu karena apa? Jangan samakan dirimu dengan mereka. Karena kondisi mereka, latar belakang, budaya, kehidupan mereka beratus tahun diperbudak bangsa Mesir. Jadi di antara 100 orang mungkin 2, 3, 4 orang yang bisa tahu baca, yang lain tidak tahu baca. Maka engkau tidak sekualitas itu, engkau jauh lebih berkualitas daripada itu. Maka jangan sama pola pikirmu dengan mereka. Jangan samakan.